Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa barakati ulumihi fid dharain. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa taklim bermuajah dalam rangka untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadikan mudahnya kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada mu'allif hadzal kitab, kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita diberikan kemudahan di alam kuburnya, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas masuk di bab yang ketiga, yaitu bab awaik. Awaik itu adalah godaan-godaan atau penghalang ya di dalam ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam godaan itu kemarin kita sudah membahas yang pertama, karena godaan itu ada 4. Yang pertama dunia dan seisinya, ad-dunya wa fiha. Kemudian yang kedua manusia, yang ketiganya itu berupa syaitan, dan keempatnya itu adalah hawa nafsu. Nah, kita sudah membahas yang pertama kemarin. Godaan yang pertama, manusia untuk bisa beribadah hambanya Allah, untuk bisa beribadah lurus menuju surganya Allah, itu dihalangi, digoda oleh bab dunia dan seisinya. Mulon dunia itu kadangkala itu menjadi ruwete tenggene ati, Pak. Kakean dunia, hubud dunia itu tidak gampang juga untuk bisa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab masalah soal bagaimana godaan dunia, untuk menghilangkan agar godaan dunia itu bisa tidak nempel di dalam kolbu kita, maka kemarin kita membahas, dipaparkan di sini adalah pentingnya kita untuk zuhud. Nah, zuhud itu bagaimana meniadakan di dalam hati kita tentang masalah soal dunianya. Jadi hati itu dingin, Pak, terhadap dunia. Bukan berarti tidak suka, betul. Jadi tidak merasa kemilian. Bahasanya itu tidak melekat dunia itu ada di sana. Nah, kenapa kok harus zuhud? Alasannya itu ada 2 alasan. Yang pertama, kenapa kok harus zuhud? Yang kemarin kita sudah bahas adalah yang pertama, supaya ibadah kita ini lurus. Ya. Kenapa? Karena begitu kita ini mencintai dunia, kata baginda Nabi, man ahabba dunyahu ad-darra, man ahabba dunyahu ad-darra bil akhiratihi wa man ahabba akhiratuhu ad-darra bid dunyahu. Jadi barang siapa yang mencintai dunia berlebihan, maka biasanya itu akan keteteran. Keteteran itu akan repot akhiratnya. Dan barang siapa memang mencintai akhirat, memang ada resikonya, Pak. Biasanya dunianya itu tidak terlalu beres, tidak terlalu happy, tidak terlalu mulus, istilahnya gitu. Tetapi kata baginda Nabi, petunjuknya, ya barang siapa yang pengen dunianya itu, pengen hidupnya itu yang kekal, maka pilihlah yang kekal dan tinggalkan yang fana, karena dunia itu fana. Dan barang siapa yang bisa zuhud di dalam hatinya, akan memudahkan dia ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan lanjutannya yang kedua, Pak.
Falaqad rawiya an Salman al-Farisi radhiyallahu annahu qala innal abda idza zahada fid dunya astara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat a'dahu fil ibadati fahadiyati. Sesungguhnya hambanya Allah itu bila ia bisa zuhud terhadap dunia, ya, maka akan disinari hatinya itu dengan sinar hikmah. Ya, biasanya Pak, orang yang tidak hubud dunia itu gila terhadap dunia, mencintai dunia terlalu tinggi. Itu kalau tidak mencintai dunianya terlalu tinggi itu hatinya itu dipenuhi sinar hikmah, gampang melihat hikmah. Ya, hikmah dan kebijaksanaan. Wa ta'awanat a'dahu fil ibadati, dan anggota tubuhnya itu saling bekerja sama, mudah sekali diajak untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis Kanjeng Nabi diriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa barang siapa yang kira-kira bisa zuhud terhadap dunia, maka semua di dalam kolbunya itu akan mancar sinar hikmah dan anggota tubuhnya mudah untuk diajak ibadah. Nah, oleh karena itu Pak, kenapa kok pentingnya zuhud? Yang pertama biar lurus. Nah, zuhud itu mboten gampang, kudu latihan. Sebab ketika kita memiliki sesuatu, nah orang zuhud itu Pak, orang tidak bisa zuhud itu bukan persoalan dia tidak punya dia punya harta banyak, enggak. Dia punya harta dunia kecil pun juga bisa tidak zuhud Pak. Ya, punya baju itu hanya 4. Satu itu bahasanya dibutuhkan orang, kadangkala bisa omel Pak. Nah itu. Jadi nggak mesti orang yang susah zuhud itu orang yang kaya raya terus susah zuhud, enggak. Orang yang enggak juga bisa jadi seperti itu, gitu Pak ya. Nah, yang kedua, ya kenapa kok butuhnya kita zuhud? Wasaniya min amrayni annahu yakthuru qimatu amalika wa ya'duhu qadruhu wa sarafuhu. Sesungguhnya yang kedua itu, ya kenapa harus zuhud? Karena dengan zuhud itu akan memperbanyak amalmu dan kemudian menjadikan amalmu itu memiliki nilai yang tinggi, serta memiliki kadar yang agung, serta memiliki kemuliaan. Nah, orang ibadah itu Pak, kalau hatinya tidak zuhud, biasanya itu ibadahnya kosong. Ya, karena begitu ibadah nyun sewu, ya ibadah misalnya ini contohnya ibadah mahdhah seperti sholat saja. Itu kalau kita lagi sholat, kemudian kita ini tidak mengosongkan hati ini dari bab dunia, nggak usah jauh-jauh Pak, ada sepeda motor ada di luar, walaupun sudah dikunci, hatinya bisa jadi motorku itu aman nggak ya, itu loh Pak maksudnya. Makanya itu kalau kita nggak bisa zuhud, nah kalau kita bisa zuhud, kita sudah kunci ya sudah, kita pasrahkan sama Allah, wong ini dunia, ya dunia itu tidak kita miliki, ya sudah, hati kita itu bisa plong Pak, karena plong itu maka akan meningkatkan, menaikkan derajat amal kita, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka zuhud itu luar biasa Pak. Dalam ilmu psikologi, orang yang bisa zuhud pastinya 100% dia memiliki ketenangan batin. Orang yang bisa zuhud Pak, orang yang menenangkan hatinya itu dari berkeinginan terhadap dunia, pasti akhlaknya istimewa. Orang bakal medit Pak, tidak bakal bakil orang zuhud itu. Kenapa kadang-kala keluar penyakit bakil? Karena masih hubud dunia. Meh sedekah sedikit, meh sedekah tidak bisa sedekah, meh sedekah eman-eman, ya masih ongol rasanya, macam-macam. Itu akibat tidak zuhud. Tetapi istimewanya kata baginda Nabi, ya, walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya baginda Nabi Pak, raq'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa habbu ilallahi jalla jalaluhu min ibadil muta'abbidin. Jadi 2 rakaat, ya 2 rakaat dari seseorang yang alim dan zuhud hatinya,
itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah min ibadatil mu'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmada, daripada orang yang ahli ibadah sampai selama-lamanya sampai akhir hayatnya tapi tidak alim dan tidak zuhud. Bayangkan Pak, bandingannya itu 2 rakaat orang yang sholat tapi hatinya itu zuhud, alim itu ngerti Pak sholatnya, bahwa kita ini sholat itu untuk sholat kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipenuhi dengan zuhud, itu 2 rakaat itu lebih bagus dibanding dengan orang ibadah, ahli ibadah yang mulai ibadah dari kecil sampai dengan akhir hayat. Bayangkan Pak, yang tidak alim dan tidak zuhud. Nah, coba bayangkan itu. Ya, jadi kan istimewa Pak. Nah, apalagi kalau orang sepanjang hidupnya beribadah, ya, ibadah sholat maupun yang lain dengan zuhud hatinya, dengan ikhlas hatinya, karena orang yang zuhud pasti ikhlas Pak. Jadi pertama kali kita itu muncul ikhlas itu kan tingkatan tertingginya di dalam makhluknya Allah, di dalam derajatnya Allah, ya, derajat makhluknya Allah di hadapan Allah itu terakhir itu di mukhlisin. Nah, sebelum mukhlisin itu untuk menuju ke arah sana, maka hambanya Allah itu butuh zahid. Zahid itu orang yang zuhud Pak, mboten gendeng dunia, tidak gila dunia. Nah, jadi begitu kita zuhud mudah ikhlas. Nah, ikhlas itu ridho Pak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bisa zuhud, ya, pastinya dia dalam kondisi yang pasti sehat, tenang batinnya, pikirannya pasti sehat, tubuhnya pasti sehat. Tapi kalau hubud dunianya tinggi, nggak bakalan bisa sehat. Nah, jadi ini ukurannya seperti itu Pak. Fa'idha kanatil ibadatu tasyarafu wa takfiru lidzalika, maka bila ibadah itu bisa memuliakan dan membanyakkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi zuhud, maka fahaqqu liman talabal ibadata ayyazhada fid dunya wa yatajarradu anha. Maka kalau begitu berarti wajib bagi orang yang pengen menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berlaku zuhud serta untuk bisa melepaskan diri dari dunia. Itu wajib hukumnya Pak. Kalau pengen lurus ya, ibadahnya pengen lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zuhud itu, ya, apa kira-kira makna zuhud? Wa idqalta fama makna zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu dzalik. Apabila engkau bertanya apa sesungguhnya makna zuhud dunia dan apa hakikatnya, apa sih zuhud itu Pak ya? Zuhud itu adalah fa'lam anna zuhda indal ulama ina rahimahullah itu zahidani zuhdal maqdurul abdi wa zuhdu ghairu maqdur. Jadi zuhud itu menurut ahli ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dibagi 2 Pak. Ya, dibagi 2. Yang pertama disebut dengan zuhud makdurun itu zuhud yang berada di dalam, yang terukur, yang mampu dilakukan oleh hambanya Allah Pak. Itu namanya zuhud makdurun. Nah, yang kedua disebut zuhud ghairu makdurun. Zuhud ghairu makdurun itu zuhud yang tidak berada di dalam kekuatan hambanya Allah. Jadi tidak bisa diukur, tidak punya kekuatan hambanya Allah. Nah, apa itu zuhud makdurun itu? Seperti apa? Falladhi huwa makdurun salah satu asya. Yang mampu zuhud, yang mampu dilakukan oleh hambanya Allah, yang bisa dikontrol itu Pak, yang bisa dilakukan menurut manajemen kolbunya dan pikirannya oleh hambanya Allah, itu ada 3. Yang pertama, nah ini Pak, yang pertama tarkutala bil mafqudi minad dunya. Yang pertama itu tidak ada keinginan, ya, tidak ada keinginan untuk bisa mencari sesuatu yang, suatu perkara atau harta benda yang tidak dia miliki di dunia.
Jadi tidak ada keinginan untuk mencari harta benda yang belum dia miliki, Pak. Contoh kecil, nah, kalau misalnya kita ini nggak punya mobil, ya sudah Pak, mengalir, nggak pengen tuh, boleh bagaimana kerja keras agar mobil cepat dapat, tidak. Nah itu namanya zuhud, Pak. Ya yes, mengalir, kalau memang tidak dijatakan tuh nggak punya mobil ya tidak apa-apa, ridho. Nah itu zuhud, Pak. Kalau dibalikkan lagi secara hakikat, yang saya lupa, punya harta benda itu sebenarnya, ya ini kita ngomongin coba di akal dan dirasakan, Pak. Lebih sibuk mana orang punya harta benda banyak dengan yang tidak punya harta benda? Yang sewu. Coba Pak, lebih sibuk mana orang yang punya harta benda banyak dengan orang yang nggak punya harta benda? Coba. Nah, tidak punya harta benda. Lebih tenang mana orang yang tidak punya harta benda dengan yang punya harta benda banyak? Tenang pundi, Pak. Sing siji itu ndak punya harta benda banyak, cukup nggo mangan, cukup nggo turu, cukup nggo ibadah ngono tok. Mboten banyak-banyak. Dengan orang yang kekayaannya banyak, punya rumah di sana, punya rumah di sini, punya perusahaan di sana, punya rumah, wah nggak karuan, Pak. Punya mobilnya nggak satu gitu. Diparkirkan juga parkirannya hanya satu, nggak cukup, punya mobilnya banyak 4, sono-sono parkirkan bingung. Lebih enak mana? Tenang mana, Pak? Pasti tenang yang nggak punya. Nah itu kaidahnya. Jadi zuhud yang pertama itu tidak mengejar sesuatu yang dia belum miliki, Pak. Jadi tidak ngejar. Jadi yang mengalir saja, ya juga tidak ditargetkan di dalam hatinya. Memang kalau ini berada ini ngaji hati, Pak, ngaji hati menuju ibadah. Jadi ini memang ujung pangkal bagaimana makhluknya Allah untuk menuju ridho saat dia dalam kondisi sakaratul maut. Wong niku, Pak, nggih Bu, kalau badhe sakaratul maut, yang pertama menghalangi orang untuk bisa husnul khotimah, ridho terhadap Allah ketika dia diambil nyawanya, yang menghalangi pertama itu bab dunia. Mila nek mboten bisa geser itu bisa tidak husnul khotimah. Contoh kecil, ya, lagi bangun omah dilalah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, omahe urung dadi, Pak. Belum jadi itu rumahnya. Jadi mau nazak itu tiba-tiba yang kepikiran rumahku belum jadi. Nanti gimana yang saya tinggal itu, Pak, yang medeni itu. Tapi kalau orang itu sudah dibuang, rumah nggak jadi, mau ada atau enggak apa-apa, maka dia ridho di hadapan Allah. Begitu diambil malaikat datang, ya sudah, senyum, Pak. Oh ini hanya dunia, hanya titipan, hanya sarana untuk menuju saat ini saya mau masuk wilayah dipanggil gerbang keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak, Pak. Ya, nanti saya kasih cerita sedikit ini, salah satu sahabat yang luar biasa. Jadi dunia itu di situ. Yang kedua, yang pertama ya, Pak ya. Yang pertama tadi zuhud makdurun itu zuhud yang Bapak Ibu sekalian itu bisa ngontrol dan bisa melakukan. Yang pertama itu tidak berkeinginan untuk mengejar sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, yang kedua, wa tafriqul majmu'i minha. Ya. Rela memberikan atas segala sesuatu kesenangan atau kebahagiaan barang yang disenangi itu kepada orang lain, Pak. Rela memberikan segala sesuatu yang dia senangi kepada orang lain yang orang lain itu belum ada. Contoh nyun sewu, punya motor, orang lain nggak punya motor, kemudian kasihan itu tak kasihkan motor. Loh itu, Pak, ujiannya nggak usah gitu, Pak, punya jam itu. Nah, itu kok nggak punya jam, tak kasihkan jamku. Jadi dengan enaknya itu, Pak. Oh itu tuh di hatinya luar biasa, Pak, nggak ada beban sama sekali. Nah itu tidak mengukur orang itu orang kaya atau enggak, orang kaya bisa pelit, Pak. Walaupun jamnya itu 10, ngasih 1 belum tentu. Tapi orang yang hanya jamnya 1 bisa jadi dikasihkan uang jam nanti kan ada lagi. Itu jadi itu, Pak. Jadi itu luar biasa. Nah, kalau kita bisa ngolah di situ, itu zuhud makdurun yang kedua. Jadi rela dengan sukarela memberikan segala sesuatu yang dia sudah miliki, yang dia senangi kepada orang lain. Nah, yang ketiga dari yang mampu tadi itu, Pak, wa tarkul iradatiha wa ikhtiyariha.
Jadi meninggalkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi tidak berhasrat untuk mengejar sesuatu lagi, Pak. Dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan sebuah upaya dunia. Jadi sudah nggak berhasrat, Pak. Jadi ya dingin, punya ya biasa, nggak punya ya biasa. Nah kalau seperti itu sudah dilakukan, Pak, orang punya uang kira-kira, punya emas pun itu sama artinya dengan punya batu. Nah ini saya kasih cerita, ya. Ada salah satu sahabat, ya, sahabatnya baginda Nabi itu yang disebut dengan yang namanya Abdurrahman bin Auf, Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu, ya, itu salah satu sahabat yang kaya raya. Sayyidina Utsman itu masih kalah, Pak. Kemudian suatu hari pada saat beliau itu berjamaah bersama dengan baginda Nabi, Rasul tiba-tiba itu, karena Abdurrahman bin Auf itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Pak. Bayangkan loh, orang sudah dijamin masuk surga, itu masih sedih, Pak. Ketika baginda Nabi habis sholat jamaah, kemudian baginda Nabi itu bersabda, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu, kelak kamu masuk surga itu dengan merangkak. Mendengar itu, Pak, Abdurrahman bin Auf itu nangis ya karuan. Kenapa begitu baginda Nabi? Sebab kamu itu orang kaya. Kamu itu masuk surganya selain merangkak itu terakhir kamu gitu. Nangisnya nggak karuan, Pak. Bayangin. Karena mengerti dia itu sebab dia terakhir masuk surganya dan merangkak masuk surganya itu, Abdurrahman bin Auf itu pengen menghilangkan kekayaannya semua, Pak. Pengen miskin, loh, ada nggak? Ada orang yang pengen kaya nggak ada kaya. Ini orang itu mau miskin, Pak. Nah, bagaimana caranya? Dia kemudian itu membeli kurma dari semua penduduk Madinah, itu dibeli dengan 2 kali lipat, Pak. Ibaratnya kalau misalnya nyensew ya, padi itu ibaratnya, misalnya atau buah-buahan aja lah, misalnya itu orang panen buah-buahan gitu ya, misalnya 1 kilo harganya 30.000, dia beli sampai 60.000, Pak. Diborong semua itu, dimasukkan ke gudang. Tapi yang diborong ini bukan kurma yang bagus, Pak. Dia pengen menghabiskan hartanya biar dia bangkrut, itu maksudnya gitu, Pak. Jadi dicari semua itu kurma yang busuk-busuk itu, dibeli dengan harga 2 kali lipat, dimasukkan itu ke gudangnya. Habis ini seolah-olah menghabis, senang dia. Alhamdulillah saya ini jadi orang miskin. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Jadi saking bunganya itu senang dia. Nanti mau ngomong sama Rasul, alhamdulillah Rasul saya sudah bukan orang kaya lagi gitu. Tapi subhanallah, Pak, tiba-tiba begitu sudah diborong semua, duitnya itu sudah mau habis, belum habis banget, Pak. Tiba-tiba kurma busuk yang ditumpuk di gudangnya itu dilalah di wilayah Yaman dan Mesir itu terjadi ini, Pak, geblok virus kayak kemarin COVID itu bahasanya, Pak. Jadi ada penyakit yang menular yang susah diobati. Satu-satunya obat yang bisa digunakan untuk mengobati kalau ada kurma yang busuk, Pak. Kebayang nggak? Jadi Raja Yaman ya memerintahkan penduduknya itu, memerintahkan perdana menterinya untuk berangkat mencari kurma yang busuk itu, sanggup membeli 10 kali lipat, Pak. Gimana coba bayangin? Jadi wes pengen bangkrut, pengen miskin, orang iso miskin, Pak. Itu Abdurrahman bin Auf. Saking nangisnya, saking takutnya, saking sedihnya, gara-gara dia kaya itu nggak bisa masuk surga pertama kali, dan nggak bisa masuk surga dengan berjalan kaki tapi merangkak karena dia kaya raya, Pak. Diomongin begitu sama baginda Nabi, sedih. Kemudian padahal Abdurrahman bin Auf itu, Pak, sedekahnya nggak kira-kira, semua disedekahkan semua. Sedekah onta kepada kaum muslimin pada saat ada perang itu sampai 1.500, kuda 400 ekor. Bayangin, Pak, nyumbang kuda sampai 400 ekor. Bayangin, kalau kuda harganya sekarang itu kira-kira senilai kira-kira 1,5 miliar, berarti nyumbang 400 Mercy, Pak, biasanya gitu.
Ya, nyumbang unta itu harganya berapa ya Pak? Ya anggap aja lah unta itu harganya misalnya 70 juta kali 1.500 Pak, enggak ente-ente Pak, belum dinarnya belum apa-apa, dan pengen miskin. Ada Pak orang yang pengen miskin Pak, ada Pak saat ini satu pemilik Bank Ar-Raj di Arab Saudi Pak, disedekahkan semua itu sahamnya. Itu pemilik bank, saking kayanya pemilik bank Ar-Raj itu di Arab Saudi itu yang kaya raya itu Pak, itu akhirnya itu disedekahkan semua Pak, pengen dia hidupnya itu nggak punya kekayaan loh. Jadi Pak, kalau kita sekarang ini sedang mengejar kekayaan, pengen kaya karena kita belum kaya sebagaimana orang kaya. Tapi bagi orang yang sudah kaya betulan, pengen hidupnya betul-betul bermakna, pengen hidupnya tenang, itu sudah tidak butuh Pak, pengennya malah nggak kaya. Maka betul bahwa dunia itu seperti dunia ini Pak, itu bagaikan ya, nanti di bab berikutnya itu digambarkan itu sebagai bagian yang busuk yang dihias dengan sebuah wangi-wangian. Makanya kenapa kita ngaji kolbu ini, untuk perlahan-lahan latihan ngatur hati agar kita nggak sedih ketika kehilangan sesuatu, dan kita nggak ongkol untuk memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, dan kita tidak mengejar ngoyo banget untuk mengejar sesuatu yang kita nggak miliki. Nah itulah hebatnya, kenapa pentingnya zuhud tadi Pak. Jadi enak betul kira-kira Pak Bu, latihan zuhud enak nggak kira-kira? Enak. Jadi latihan zuhud itu memang tidak bisa dipandu orang lain dan tidak bisa menggunakan cerita Pak, harus menjalani sendiri. Lah ngukurnya gimana? Ya latihannya ngukur satu. Yang pertama tadi kan tidak mengejar sesuatu yang tidak dimiliki. Nah itu latihan, udahlah nggak usah ngoyo. Yang kedua, yang kita sudah miliki, latihan diberikan kepada orang lain. Pilih sesuatu yang kita senangi Pak, bukan yang kita benci. Kalau kita benci kasihkan orang lain ya normal, wong kita aja nggak suka, begitu loh Pak. Jadi kita pilih segala sesuatu yang sewa, misalnya duit itu kok kita seneng, ya sudah kita coba untuk sedekahkan duit itu gitu. Jadi itu ukurannya seperti itu Pak. Kemudian ini namanya zuhud makdurun. Jadi ada 3 zuhud makdurun. Tadi kan zuhud itu menurut ulama ahli sunnah itu dibagi 2, namanya zuhud makdurun dan zuhud ghairu makdurun. Nah kalau kemarin ya kita sudah membahas ya dari Abu Darda itu, apa yang dikatakan Abu Darda, dia berusaha untuk berdagang dan ibadah, tapi ternyata nggak bisa mengumpulkan ibadah dan berdagang. Maka dia pilih untuk meninggalkan berdagang, milih ibadah, kan gitu Pak. Nah itu torekohnya Abu Darda. Tapi torekohnya Abdurrahman bin Auf tadi, dia bisa ibadah sama berdagang. Jadi kita ngikuti madhab yang mana, itu namanya torekohnya mana. Tetapi prinsipnya jalan menuju ke sana itu Pak, bukan persoalan kita ini meninggalkan semua itu kemudian nggak melakukan, bukan. Jadi zuhud yang dimaksudkan itu bukan kita meninggalkan itu dalam artian tidak melakukan apapun terus diem terus, itu bukan. Kan kita kemarin sudah membahas ya Pak, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Hikam itu ada hal yang berkaitan mendapatkan dunia itu makomnya ada 2, makom asbab dan makom tajarrid. Masih ingat ya kemarin? Makom asbab itu ya kalau kita pengen makan, kita mesti harus asbabnya itu masih kerja, masih dagang, masih kerja, itu asbab. Nah makom tajarrid yang sudah dinolkan semua, nggak usah ngapa-ngapain, makan teko dewi. Nah kalau kita belum ada di makom yang tajarrid ini, ya kita jangan memaksa untuk berada di tajarrid, nanti repot, itu loh Pak. Nah kita menyiapkan di hati kita, walaupun asbab, maka harus zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti kita tidak punya mobil, kita nggak butuh, enggak. Tapi kita punya segalanya, tapi kita merasa tidak milik kita. Itu loh Pak pentingnya. Nah, ada orang yang kira-kira lahirnya zuhud, nggak ngapa-ngapain, ninggal ngapa-ngapain, tapi dalamnya nanti, nah ini dibahas Pak di sini.
Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Dalamnya itu masih punya keinginan. Nah, itu namanya bukan zuhud. Nah, yang berikutnya adalah wa amma zuhdu allati wa ghairu maqdurun lil abdi fa huwa burudatu syai'in ala qalbi zahidin. Nah, yang kedua, apa itu zuhud ghairu maqdur? Zuhud ghairu maqdur itu adalah bila hati kita sudah mulai dingin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Contoh, ketika kita dilalah dapat Pak, nah ini dapat sesuatu set gitu, dikasih hadiah orang atau dapat apapun, hati kita itu sudah dingin, jadi nggak yang gembiranya itu nggak yang banget itu loh Pak. Nah ini memang ini ngajinya harus betul-betul hati-hati, karena kan ketika kita bisa membedakan antara bagaimana rasa syukur dengan zuhud yang ghairu maqdur. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu itu ketika kita itu bunga kok menghalangi ibadah kita, nah itu maksudnya apa? Nah itu kita nggak zuhud ghairu maqdur namanya. Nah zuhud ghairu maqdurin itu zuhud yang tidak bisa dilakukan, tidak mampu dikontrol oleh kita. Itu istilahnya kalau kita sudah mampu menerima kolbu kita itu datang apapun yang ada dalam kehidupan kita, hati kita itu sudah dingin Pak. Ya biasa-biasa aja, terima duit 1 miliar ya biasa kayak terima duit 10.000 Pak. Maksudnya gitu, enggak langsung wah, enggak langsung yang takjub banget itu loh Pak. Misalnya Pak Sungkowo itu diangkat tiba-tiba jadi dirut itu, ya biasa aja gitu, enggak langsung yes alhamdulillah, enggak gitu Pak, misalnya gitu. Jadi itu berarti sudah bisa ngontrol Pak. Kenapa? Ketika diangkat menjadi derajatnya menjadi dirut, tiba-tiba khawatir malah tidak bisa zikir, tidak bisa ibadah, nggak bisa jamaah, nggak bisa yang lain-lain, malah takut untuk meninggalkan ibadah, maka itu disebut dengan butuh untuk melakukan zuhud tadi. Jadi harus dingin terhadap, jadi sudah nggak ngejar Pak. Nah apa efeknya? Luar biasa Pak. Maka sesungguhnya di Indonesia ini kalau pejabat itu semuanya kok bisa zuhud Pak, nggak ada korupsi, bagaimana coba? Betul nggak kira-kira Pak? Maka rumusnya untuk menjadikan orang tidak korupsi, syarat utamanya harus dilatih hatinya untuk zuhud terhadap dunia Pak. Pasti aman, sentosa Pak. Indonesia itu pasti nggak akan ada yang korupsi. Sekarang kalau korupsi untuk apa? Wong dia tidak butuh Pak. Nah itulah hebatnya zuhud. Nah zuhud dalam pandangan seorang ahlul hukama, ya ahli hikmah itu, zuhud inilah yang menyelamatkan kita untuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi yang ghairu maqdur itu kita itu dingin Pak ketika ketemu segala sesuatu yang ada bab dunia. Thumma zuhdu alladhi huwa maqdurun lil abdi muqaddamatul lizuhdi wa huwa ghairu maqdurun lil abdi. Jadi zuhud makdurun itu, orang yang bisa menjalankan zuhud makdurun itu merupakan permulaan dari orang bisa masuk ke wilayah zuhud ghairu makdur tadi Pak. Jadi kalau kita itu sudah tidak ngoyo terhadap hal yang tidak ada, orang di mas-masan ya Bu misalnya, ya sudah enggak usah ngoyo-ngoyo, sekarang emas harganya tinggi, nggak perlu, enggak apa-apa, enggak punya emas ya enggak apa-apa, toh nanti kalau punya emas, kalau mati ya tetap aja dicopot emasnya, kan gitu Pak. Enggak seperti yang lain. Kalau yang lain itu mati harus dipasang emas, nanti dikubur di kuburan. Kita muslim itu enggak begitu, malah dipereceti semua, enggak boleh dibawa apa-apa Pak, hanya membawa kain kafan putih. Jadi kemudian ketika punya ya loman, sakhok, loman, enggak opelan, enggak pelit jadinya. Kenapa? Karena enggak gantol, enggak nempel di dalam hati bab dunianya itu. Punya sesuatu apapun gitu. Saya belajar banyak dulu dari Hadratus Syekh, guru saya itu, kiai saya itu enggak pernah nempel gitu Pak. Punya duit dibagikan masyarakat begitu, punya apa-apa dikasihkan gitu, punya makanan dikasihkan semua. Jadi kalau lagi mujahadah, lagi zikir jamaah mujahadah itu semua orang, ribuan orang makan semua, bukan dapatkan narik dari mana-mana Pak, tapi dikasih sama Allah rezekinya itu, dikasih makan semua sama guru saya itu, mursyid saya.
Jadi tidak ada di dalam hatinya, sudah tidak ada. Nah, untuk kita bisa melatih dinginnya dunia, pertama-tama latihan di 3 hal tadi, Pak. Ya, zuhud yang makdurin. Faida ata bil abda bi alla yatluba ma laisa indahu minad dunya. Bila datang dunia itu kepada seorang hamba, ya, maka dia tidak lagi mengejar sesuatu yang tidak ada padanya, ya, dari dunia ini. Itu yang pertama. Wa yufarriqu ma indahu minha wa yatsarraku bil qalbi iradataha wal ikhtariha li ajlillahi azimi sawabi. Jadi apabila ada datang kepada dirinya tentang bab dunia, kemudian yang tidak ada bagi dia, dia tidak ngejar lagi untuk mencari dunia itu. Nah, itu berlatih. Kemudian ketika dia punya sesuatu, ya gampang memberi, Pak. Jadi enggak yang nempel terus, punya duit, ya, punya uang, punya makanan, punya apapun gitu, gampang membagi, Pak. Ah, duit besok kan ada lagi itu, Pak. Besok kan ada lagi itu. Jadi prinsipnya ini memang bertolak belakang dengan sebuah prinsip ekonomi. Kalau kaya harus menabung, itu tidak ada, Pak. Jadi ya namanya zuhud itu dilatih untuk betul-betul bisa melakukan proses yang lepas. Ya boleh nabung, boleh, Pak, tapi nabung itu bukan karena awalnya, tahu nggak? Bukan karena rasa kepemilikannya, harus dihilangkan. Karena itu nyiksa, Pak, serius. Contoh kecil, Pak, nyun sewu, jenengan kalau pernah diutangi orang, diutangi, Bu, nanti pernah nggak dipinjemi uang sama orang, terus belum balik, awal nggak kira-kira? Nah, kalau awal itu gelo itu ya hatinya masih nyesek. Nah, itu tandanya masih hubud dunia. Nah, untuk berlatih tidak usah dipikirin. Kalau memang rezeki ya dikasih sama Allah ya bisa balik, kalau tidak berarti tidak. Karena semua harta benda yang ada dalam diri kita yang dititipkan sama kita sesungguhnya bukan milik kita. Itu hanya dititipkan kepada kita. Di situ ada haknya fuqara wal masakin, ada haknya orang tua, ada haknya istri, ada tetangga, semua orang, Pak, itu berhak di dalam kaidah, ya, 8 asnaf itu berhak untuk harta benda kita. Dunianya di Indonesia, ya, termasuk kantor pajak, Pak, berhak dihitung itu. Makanya kan ya, kayaknya punya serius itu tiba-tiba di total itu dipajeki, Pak. Nah, itu berarti nggak harta kita. Kayaknya dapat untung kira-kira misalnya 100 juta. Tiba-tiba suruh majeki, pajaknya berapa? Misalnya 10%. Berarti ya berkurang 10%. Berarti titipan itu, Pak. Nah, jadi ini berlatih. Wa yatsraku bil qalbi iradatiha wa ikhtiyariha. Jadi menepiskan atau ini, Pak, menghilangkan atau menepiskan atau bahasanya itu yang paling enak, Pak. Kalau bahasa terjemahannya itu kan meninggalkan di dalam hatinya sebuah keinginan. Jadi ninggal ke, Pak. Jadi tidak peduli lagi dengan keinginan dunia dari kolbunya. Jadi di kolbu itu sudah tidak ada keinginan terhadap bab dunia, wahtiyariha, dan juga tidak ada keinginan untuk berikhtiar terhadap dunia, mencari dunia. Karena apa? Li ajlillahi wa azimi thawabihi, karena berharap mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari niatnya zuhud itu, meninggalkan keduniawian itu karena pengen mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Pak, sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok pengen miskin, hartanya dihabiskan semua pengennya? Karena padahal ini ahli surga. Pengen masuk surga, cepat ketemu sama Allah, bukan orang yang terakhir. Nah itu, Pak, ya, jadi pengen mendapatkan pahalanya Allah yang besar. Yang kedua, kalau nggak zuhud itu, Pak, kalau masih hubud dunia, bitadzakuri li'afatiha, jadi takut terhadap afatnya, siksanya Allah. Kalau kebanyakan dunia, hubud dunia, kakean dunya, gendeng karo dunya, wedi siksane kali Gusti Allah.
Jadi takut dengan afannya Allah, ya, takut dengan siksanya Allah. Aurafatuhu tilka wa burudid dunya, yang bisa menyebabkan, ya, yang bisa menyebabkan, ya, apabila kita punya pengharapan dapat pahalanya Allah dan takut akan siksanya Allah, bisa menyebabkan yang demikian itu membuat hati kita menjadi dingin atas bab dunia. Jadi sudah nggak pengen, Pak, ya, dengan itu sudah dingin, hati kita sudah tidak pengen, ya, sehingga ketika dingin, maka inilah yang disebut wahada ingdi wazuhdul haqiqi, inilah yang disebut dengan zuhud yang sesungguhnya. Sampun paham ya Pak Bu? Zuhud itu tidak, gampangannya itu tidak lagi cinta dunia, ya, tidak nempel dunia itu di dalam kolbu kita. Tapi berarti kita nggak harus punya apa-apa, enggak Pak, boleh punya apa-apa, rumah 10 ya boleh, rumah 5 ya boleh, mobil 10 ya boleh. Cuman mobil 10 itu di hati kita merasa tidak memilikinya. Kalau sudah seperti itu, mobil 10 mau dipinjam siapa aja ya boleh Pak, merasa nggak memiliki, enggak apa-apa, pakai ono itu, enggak apa-apa gitu Pak. Rumah mau ditinggali siapa ya enggak apa-apa, pakai gitu. Jadi yang paling penting itu tidak merasa memilikinya ini. Summa i'lam an ashabal umuri thalathati innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Ini yang penting Pak. Ketahuilah bahwa yang tersulit di dalam 3 persoalan tadi itu Pak, yang pertama tidak ngejar sesuatu yang tidak kita miliki. Kemudian yang kedua memberikan segala sesuatu kesenangan kita yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga tidak lagi berhasrat dan tidak berkeinginan terhadap dunia. Dari 3 hal ini yang paling sulit itu Pak, itu tarkul iradati bil qalbi. Yang paling sulit itu mengendalikan untuk tidak berkeinginan di hati itu terhadap dunia Pak. Gak pengen wes. Kenapa demikian? Karena ya idza kam min tariki laha bidhahirihi, karena kebanyakan orang ada yang meninggalkan dohirnya itu seolah-olah meninggalkan dunia Pak. Jadi pakaiannya nggak mewah-mewahan. Jadi dia mentafsirkan itu mobilnya ya cukup jalan kaki, nggak punya mobil, atau mobil ya mobil yang jelek itu Pak maksudnya. Tetapi ya muhibbu muridulaha bibatinihi, tetapi hatinya, batinnya masih punya keinginan, masih cinta dengan keinginan dulu Pak. Contoh, jalan kaki naik motor, ya, berpamrih seolah-olah biar zuhud tidak dilihat sebagai orang yang gila dunia. Kan saya naiknya motor atau jalan kaki, seolah-olah zuhud dohirnya, tapi hatinya hujan-hujan ini kalau punya mobil enak ya, itu loh Pak maksudnya. Paham ya Pak? Jadi ini bukan zuhud. Zuhud itu tidak begitu. Maka ketika kita naik mobil pun merasakan hanya syukurnya, tidak merasakan itu kemewahannya, tidak merasakan itu dalam hati kita itu menjadi sesuatu yang menghilani, ya, tergila-gila dengan dunia, nggak nempel tuh dunia Pak. Begitu sebaliknya. Maka ada sebuah cerita ini, Nyun Sewu, ini cerita saya itu dalam soal masalah zuhud. Jadi ada seorang kiai yang memaknai zuhud hidupnya itu di pesantren. Kiai ini santrinya banyak Pak, tapi mengajarkan santri-santrinya untuk sederhana, dan kiainya ini itu mencontoni, ya, pakaiannya ya biasa, sarungnya nggih biasa saja, nggih, cara apapun biasa, sederhana sekali, makan pun seadanya gitu Pak. Di satu sisi ada salah satu kiai yang penampilannya semuanya mewah semua Pak. Suatu hari kiai yang kira-kira miskin ini, yang dikira zuhud ini, itu kirim salam, nyuruh santrine niku kirim salam tenggene kiai sing sugih wau, sing mewah wau. Kemudian nang sampaikan salamku kepada Al Mukarram Kiai Fulan. Baik, Bayai
budal ketemu sama kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, pangapunten, saya menyampaikan salam takdim dari kiai saya. Jawabnya kiai yang kaya tadi Pak, yang bermewah-mewahan seolah-olah. Oh, iya iya ya, waalaikumsalam. Sampaikan salam saya kembali ya, kiaimu yang gila dunia itu ya. Gitu Pak. Waget santrinya. Santrinya ini merasa nggak ridho, nggak terima bahasannya Pak. Penghinaan ini. Kiaiku itu hidupnya aja, makan aja seadanya kayak gini. Ya, semua aja sederhana kayak gini. Sementara yang bermewah-mewahan Pak Yai kok malah nunjuk kiaiku yang gila dunia gitu Pak. Begitu balik disampaikan saya, pangapunten Pak Yai, ya dapat salam balik saking beliau. Kemudian nyun sewu ada sesuatu yang ganjel teng atine kula. Beliau menyampaikan suruh ucapan salam, tapi oh iya kiaimu yang gila dunia itu ya, mendengar kata-kata itu dari santrinya Pak. Kiai ini langsung nangis berseduh-seduh netesin air mata. Santrinya bingung, lantas bertanya kepada Pak Kiai pangapunten, kok panjenengan menangisnya ngantos seperti itu, ada apa sesungguhnya? Terus dijawab sama kiai, tersentak hatinya Pak, diomongin sama kiai yang tadi. Memang sesungguhnya yang gila dunia itu saya. Pak Kiai itu punya, semuanya punya, apapun punya, tapi dunia tidak ada di hatinya. Sementara saya mengingat betul ketika saya ngimami kalian, saya selalu teringat besok kamu makan apa, besok itu kira-kira makannya apa, karena belum ada beras, belum ada ini, belum ada itu Pak. Jadi ini yang disebut dengan hubud dunia Pak. Jadi ketika sholat ingat tentang masalah dunia, ketika kita sedang ibadah ingat dunia. Sementara yang dia sudah ada dunia itu nggak merasa ada apa-apa. Paham Ibu? Jadi boleh punya emas nggih entuk tapi tidak merasa emasnya itu miliknya. Nah itu loh, sing susah itu ngotongke atine, yang mengosongkan di hatinya untuk tidak merasakan itu milik. Namanya tidak ada kemelekatan. Nah, jadi yang paling susah itu menghilangkan keinginan, Pak. Menghilangkan keinginan, nafsu keinginan, merasa bahwa itu adalah segala sesuatu yang diingini dan dicintai. Itu yang harus dihilangkan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu dohirnya saja yang zuhud tapi hatinya masih cinta dengan keinginan, fahuwa fi mukafati wa muqasati sadidin fi nafsihi, maka yang demikian itu terjadi pertarungan yang susah dan terjadi pergulatan batin yang amat banyak di dalam jiwanya. Nah, jadi kalau dohirnya ini Pak, bahasa kasarannya itu munafik Pak, tahu nggak munafik? Munafik itu luarnya seolah-olah begitu tapi batinnya enggak. Nah itu menyiksa batin kita, menyiksa jiwa kita. Jadi kita tidak jujur dengan diri kita. Nah itu tidak boleh Pak. Maka ketika kita berlatih belum mampu kira-kira mengosongkan hati kita itu terhadap sesuatu, ya tidak usah dipoles luarnya Pak. Misal belum mampu tidak pakai motor, ya tidak apa-apa pakai motor, tapi pelan-pelan latihan motor itu ketika nyaleke mau sholat ya sudah ditinggal. Artinya dinolkan. Ketika diganggu lagi sholat, motorku tadi ada yang ganggu ya dinolkan lagi. Yang di rumah tadi sudah saya kunci enggak ya, dinolkan lagi. Nah itu yang paling penting ada di situ. Ya, jadi kalau itu terjadi, wasanun membuat payah kuluhu semuanya. Jadi kalau itu terjadi, kita itu pengen zuhud tapi kok ternyata masih ada keinginan di hati, itu sesungguhnya membuat payah di dalam jiwa kita. Jadi kita harus berlatih bagaimana kita bisa menjadikan hal seperti itu bisa menjadi sesuatu pelajaran yang berharga, latihan sedikit demi sedikit. Fi hadi alam tasma' ila qouli subhanahu azza min qail. Apakah tidak mendengar ya firman Allah yang disebutkan di dalam firman-Nya, tilkad darul akhiratu najlaha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Nah, ini
dalam surat Al-Qasas ayat 83 ya, disebutkan negeri akhirat itu kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di dunia dan tidak ingin membuat kerusakan. Ingat Pak, di dalam ayat itu yang ditekankan oleh Allah itu ingin. Lah zuhud itu keinginan bab dunia. Sekali lagi, zuhud itu keinginan bab dunia. Jadi menghilangkan keinginan akan dunia, tapi menumbuhkan rasa keinginan akan akhirat. Paham ya Bu? Jadi zuhud itu bukan berarti keinginannya yang dihilangkan itu semuanya, bukan. Contoh, ya Allah saya pengen nanti itu masuk surga, ya Allah saya pengen nanti itu ketika mati dalam kondisi husnul khotimah. Nah itu butuh Pak, itu menginginkan itu bukan termasuk orang yang tidak zuhud. Zuhud juga. Yang dimaksud zuhud itu berkeinginan bab dunia. Maka di dalam ayat ini ya, negeri akhirat itu diciptakan oleh Allah itu bagi orang yang berkeinginan untuk tidak menyombongkan diri dan tidak ingin membuat kerusakan. Nah, jadi yang paling penting berada di wilayah seperti itu. Alakul hukmu binafil iradati duna tolaba wal fi'lil muradi. Jadi yang digantungkan hukumnya zuhud itu menafikan atau meniadakan keinginan ya tentang dunia, bukan mengupayakan atau melakukan sesuatu keinginan tadi. Rada angel ya Pak. Nih diulangi lagi, memang memahami bab tauhid maupun bab tasawuf itu Pak harus pelan-pelan ya. Jadi hukum tentang zuhud itu ya, digantungkannya hukum zuhud itu menurut Allah itu yang terpenting itu meniadakan keinginannya Pak. Jadi keinginan itu, titik poinnya itu keinginan itu ditiadakan, bukan mengupayakan atau mengamalkan keinginan tadi. Contoh ya, misalnya contoh dilalah masih kerja, pengen dapat duit ya, tapi kerja itu dalam rangka dia ibadah, bukan pengen mengumpulkan duit Pak. Jadi yang keinginannya itu yang dinolkan, bukan tindakannya, itu maksudnya. Tindakan mah boleh, amal masih boleh ya, mencari juga boleh, tapi niatannya bukan masalah soal keinginan bab dunia lagi. Makanya tadi itu amal ibadah dunia ya, itu bisa menjadi pahala akhirat, sementara orang bisa melakukan amal akhirat tapi kenyataannya itu sesungguhnya amal dunia. Itu tergantung bagaimana niatnya ini, hatinya yang ditata. Semua berpusat pada pokok kolbu kita. Jadi pada poinnya ya, jadi yang kedua ini Pak, kenapa sih harus zuhud? Ini kan baru masalah awaik yang pertama bab dunia. Memang dunia itu luar biasa. Hampir semua kerusakan orang, keserakahan di muka bumi ini itu sebagian besar didominasi oleh keinginan hubud dunianya. Kalau itu tidak ada Pak, perang akibat nafsu keinginan dunia, nggak kira-kira Pak? Dunia. Korupsi akibat dunia. Merusak lingkungan kebanyakan akibat bab hubud dunia. Maka ketika orang zuhud apapun pasti akan soleh akhlaknya dan pasti akan baik jalur ibadahnya. Ya itu tadi Pak, karena memiliki apapun itu sudah plong saja, mau ibadah sholat tidak memikirkan yang ada. Rumah sudah dikunci, sudah ditinggalkan, nggak mikir lagi, nggak sempat kepikiran lagi. Punya uang nggak dipikirin lagi. Semua mengalir dan itu pasti enak. Nah orang yang jiwanya meniadakan tentang masalah kecintaan berlebihan terhadap dunia, maka jiwanya akan sehat, tubuhnya akan sehat karena tidak dibebani dalam kondisi yang hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Jadi otaknya itu nggak beta lagi Pak, boten galau, boten stres. Ya, kenapa stres itu? Yang pertama kemarin Pak, orang stres itu yang pertama itu karena tidak tahu tauhid terhadap Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, hatinya tidak dibersihkan terhadap kotoran hubud dunia. Maka kalau dua-duanya ini tauhidnya terhadap Allah itu kuat, kemudian dunia itu dia pahami, dia heningkan terhadap dunia itu, pasti tidak pernah stres. Ya, wow, contoh, wah, tetanggaku kok sudah punya mobil ya, sementara saya belum ada mobil. Ya biasa aja Pak, nggak ngoyo, nggak pengen dapat, nggak pengen ini, biasa aja, mengalir. Toh masih ada Grab, masih ada online gitu kan Pak. Jadi ya malah nggak usah ngubah, nggak usah nyuci mobilnya, nggak usah kerawat, nggak usah bawa ke bengkel. Itu jadi pikirannya hanya sekedar itu Pak. Nah dengan demikian, makanya Pak, di zaman era modern ini ya, yang terberat itu Pak, sebagai khususnya sebagai orang tua Bu, mangke ketika kira punya anak atau punya cucu, bekal inilah yang terpenting. Kalau kita dititipi keturunan, kemudian tidak dibekali dengan ilmu ini Pak, pelan-pelan diajari ilmu zuhud. Ilmu zuhud itu bukan ilmu fatalisme. Fatalisme itu tidak punya daya upaya apa-apa untuk melakukan pekerjaan, enggak Pak. Meniadakan ketamaan, ya, nafsu tamak di dalam hati terhadap dunia itu yang zuhudnya. Jadi ya dunia boleh dimiliki tetapi tidak merasa memiliki. Nah, mengosongkan dari sebuah keinginan akan rasa cintanya terhadap dunia tadi. Maka kenapa ada tiga itu? Oke. Nah, lanjutannya kita akan lanjutkan besok insya Allah, minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan Pak. Jadi ngaji tasawuf itu pelan-pelan. Memang di kitab Minhajul Abidin ini Pak, ini luar biasa. Imam Ghazali mendadar kita, ini kitab tasawuf yang cukup lumayan rumit, cukup lumayan susah, ngajinya butuh pelan-pelan, tapi kalau kita praktekkan fa insya Allah hasilnya maksimal untuk kita rasakan di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan setiap taklim kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat di dalam ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.